Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bis nasta'in ala umri dunya watin as-salatu wassalamu asrofil mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, di mimbar ini Al-Fakir mengajak jamaah Jumat dan kepada diri sendiri agar senantiasa mempertebal tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Takwa adalah kunci kesuksesan di dunia, meraih kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Dengan takwa juga kita akan mendapat jalan keluar yang tak disangka-sangka atas aneka permasalahan yang menimpa kita di dunia. Sholawat dan salam marilah senantiasa diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi terakhir yang menjadi panutan kita bersama dalam mengarungi kehidupan di dunia untuk meraih ridho dan kasih Allah SWT. Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam untuk umatnya agar menjadi hamba Allah yang taat dan selalu menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan di antara sesama. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan keunggulan atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kendati demikian, manusia memiliki keterbatasan tertentu yang kadang membuat manusia alpa atau lalai terhadap ketentuan-ketentuan yang diciptakan agama. Oleh karena itu, dibutuhkan muhasabah atau introspeksi diri atas segala tindakan yang dilakukan di dunia. Muhasabah ini perlu dilakukan dengan istiqomah sebagai pengingat bahwa segala perbuatan tidak akan luput dari catatan-catatan malaikat. Apakah konsisten dalam perilaku terpuji atau justru sebaliknya? Tentu saja kita berharap Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya agar senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan konsisten menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, muhasabah diri adalah perintah agama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Sayyidina Umar bin Khattab. Ia pernah berkata, Hasibu anfasa lu. Hisablah diri atau introspeksi kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Sayyidina Umar menyuruhkan kepada kita agar kerap mengevaluasi diri. Ini penting di samping sebagai pemicu agar tindakan kita selalu sesuai dengan rel kehidupan. Yang ditetapkan agama juga memastikan perilaku-perilaku tercela yang kadung kita kerjakan tidak terulang kembali di kemudian hari. Dengan demikian, tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT tidak terlalu berat alias ringan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Ia berkata, ini hadits Hasan. Nafsu merupakan sebuah potensi yang sejatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan wajar dan alamiah manusia, semisal makan, minum, kawin, tidur, atau sejenisnya. Tak kala nafsu menunggangi akal sehat, maka yang terjadi adalah tamak dan kesewenang-wenangan. Saat itulah muhasabah dibutuhkan untuk memperbaiki diri. Dari penjelasan ini, ada manfaat penting yang bisa dicatat dari introspeksi diri, yakni istilah atau semangat membenahi diri. Introspeksi membuka mata kita tentang kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan untuk kemudian diperbaiki. Introspeksi juga
mengandaikan adanya perencanaan sebelum melakukan sesuatu agar kesalahan yang serupa tidak terulang. Sebagai hamba manusia diwajibkan untuk memposisikan kehidupan di akhirat lebih utama dari alam duniawi ini. Dengan introspeksi diri, mereka sesungguhnya sedang mengejawantahkan ajaran bahwa kelak semua yang diperbuat anggota badan manusia akan dipertanggungjawabkan di kehidupan kelak, sebagaimana tertuang dalam surat Yasin ayat 65. Aliyah mana timu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yahsibu, yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 36. Jamaah Jumat Rahimahullah, marilah kita selalu introspeksi diri guna meneguhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Allah telah menegaskan kepada kita semua bahwa jika umat Islam memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah semua tingkah laku Rasulullah, dan untuk mengikutinya terlebih dahulu kita harus cinta kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Qul in kuntu tuhibbu nallaha fattabi'u niyuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafur rahim, yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 3 ayat 31. Merujuk penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ayat ini Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pengakuan orang yang mengaku cinta kepada Allah namun enggan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Misal, orang-orang Yahudi yang mengaku cinta kepada Allah dan orang Nasrani yang mengakui bahwa pemuliaan mereka kepada Al-Masih merupakan bukti cintanya kepada Allah. Tidak hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja, ayat ini juga diturunkan kepada semua orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah SWT, namun mereka tidak mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka pengakuan cinta itu pada dasarnya merupakan pengakuan dusta yang tidak memiliki makna apa-apa. Demikian khutbah Jumat singkat ini. Semoga kita menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah. Nabi Muhammad juga telah memberikan teladan penting bagi kita semua melalui tindakan nyata, melalui risalah atau ajaran Islam yang dibawa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal awati innaka sami'un qaribun muhibud dawati. Rabbana la tahid la in lasina au ahtona Rabbana wa la tahmil alaina isron kama halam tahu Allah zina min qablina Rabbana wa la tahammilna ma taqatalana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna alal qaumil kafirna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.